Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengetahui wajah pencuri. Amalan ini biasa dilakukan oleh orang tua zaman dahulu untuk mengetahui wajah pencuri atau ciri-ciri pencurinya. Wajahnya atau orangnya akan terlihat sehingga kita akan tahu siapa yang mencuri harta benda kita. Namun perlu diingat saudaraku, jangan jadikan hasilnya sebagai patokan karena bisa saja salah yang pada akhirnya akan menimbulkan fitnah. Tetapi ini sekedar sebagai salah satu ikhtiar untuk menelusuri siapa yang mencuri harta benda kita. Dan ketika kita sudah tahu dan melihat wajahnya atau ciri-cirinya, apalagi kalau orang yang kita curigai itu orang yang kita kenal, atau juga mungkin orang yang serumah dengan kita, maka kita cukup mengawasi gerak-geriknya, cukup kita tahu dan diam, sambil mencari bukti dan menelusuri, serta mencari tahu secara diam-diam. Sebab kita tidak dibenarkan menuduh seseorang tanpa bukti yang benar ataupun kuat. Curiga boleh, menuduh jangan. Jadi sekali lagi saya tekankan, hasilnya dari amalan ini bisa saja salah. Maka dari itu, jangan dijadikan pedoman atau memvonis langsung, misalnya si A pencurinya ketika kita sudah mengetahui atau melihat wajahnya ketika kita menggunakan amalan ini. Ingat, menuduh seseorang tanpa bukti yang kuat selain berdosa dan bisa saja menimbulkan fitnah, justru kita yang kecurian bisa dipidanakan secara hukum karena telah menuduh seseorang tanpa bukti. Jadi amalan ini hanyalah sekedar ikhtiar untuk setidaknya dapat membantu ketika kita kecurian ataupun terjadi pencurian di tempat kita. Jadi setelah kita melakukan amalan ini dan ketika kita melihat wajah seseorang itu, kita tidak boleh langsung menuduh bahwa si A yang mencurinya. Jadi alangkah baiknya setelah kita mengetahui wajahnya, cukup kita diam, cukup kita awasi, cukup kita telusuri sambil mencari tahu dan mencari bukti. Dan setelah bukti itu kuat dan memang benar beliau yang mencurinya, baru kita bisa memvonis bahwa beliaulah yang mencurinya. Dan perlu diingat, amalan ini bisa saja salah. Jadi sekali lagi, jangan jadikan patokan atau pedoman hasil dari amalan ini. Oke, kalau sudah paham, mari kita bahas ke topiknya, yaitu amalan untuk mengetahui wajah pencuri. Cara ini sebaiknya dilakukan di malam hari. Bisa selepas sholat maghrib, bisa selepas sholat isya. Lalu carilah kamar yang sepi, tenang. Lalu matikan lampu agar gelap. Siapkan piring polos putih, tetapi piring polos putih yang tidak tembus cahaya. Dan bukan piring yang terlalu kecil ataupun piring yang terlalu besar, tetapi menggunakan piring yang ukuran sedang, yaitu ukuran piring yang biasa kita gunakan untuk makan sehari-hari. Jadi carilah piring yang putih, tetapi bukan piring yang tembus ketika disenter gitu. Jadi piring yang putih tapi tidak tembus ketika disenter. Bukan piring yang putih seperti kaca tembus gitu, bukan. Tapi piring putih yang polos gitu, nggak ada tulisannya, nggak ada gambarnya gitu, polos putih, tetapi yang ketika disenter itu tidak tembus cahayanya. Lalu siapkan minyak kelapa, bukan minyak yang biasa kita beli di warung untuk menggoreng ikan atau untuk masak, itu bukan ya, tapi minyak dari hasil tanakan kelapa. Jadi kelapa itu kita tanak menjadi minyak gitu. Kelapa itu kita buat menjadi minyak atau bisa disebut minyak tanakan kelapa. Selanjutnya piring tadi kita olesi dengan minyak kelapa tadi.
secara rata gitu. Tidak juga harus perlu banyak ya. Secukupnya saja, tapi diolesi minyak itu dengan minyak kelapa itu secara merata gitu. Oleskan. Lalu selanjutnya siapkan lampu templok. Lampu templok yang menggunakan minyak gitu ya. Kalau zaman dulu itu waktu saya masih kecil banyak ya lampu templok itu yang menggunakan minyak, yang ada sumbunya itu, menggunakan lampu seperti itu. Ingat, bukan menggunakan lilin ya, tapi menggunakan lampu templok. Ataupun kita membuat lampu, kita buat sendiri gitu, memakai sumbu, dikasih minyak, lalu kita nyalakan, lalu sebelahnya itu kita tutup gitu, supaya cahayanya itu fokus kepada salah satu tujuan gitu. Seperti lampu templok kan sebelahnya itu kan ada tutupnya gitu ya, jadi cahayanya nggak terpecah gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya lampu kita nyalakan, lalu bacakan Al-Fatihah 3 kali, sholawat atas Nabi 3 kali, lalu tiupkan ke piring yang sudah diolesi minyak kelapa tadi. Tiupkan berlahan. Gitu. Lalu selanjutnya suruhlah seorang anak yang belum akil balik untuk berkaca pada piring yang telah diolesi minyak tadi. Tetapi sebelum anak tadi berkaca, peganglah leher belakangnya. Belakang lehernya kita pegang sambil kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Al-malakul lazi bila abi wa ummin la akla la syurba wa la nauma lahum. Doa tadi kita baca 3 kali sambil menahan nafas dan sambil memegang belakang leher anak tadi, yaitu anak yang belum akil balik yang kita suruh untuk berkaca di piring tersebut. Lalu setelah selesai membaca doa tadi, tangan kita tetap di leher anak tadi sambil kita berniat untuk memohon pertolongan Allah agar tahu siapa yang mencuri barang kita. Sebutkan nama barang yang hilangnya. Kalau uang, sebutkan nominalnya. Dan juga sebutkan hari, jam, dan hilangnya. Jadi alangkah baiknya amalan ini dilakukan secepat mungkin. Bukan ketika kita kehilangan yang sudah misalnya setahun yang lalu ataupun 1 bulan yang lalu gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita kehilangan, langsung kita lakukan amalan ini. Atau juga bisa baru kehilangan 3 hari, 4 hari, ataupun misalnya baru 5 hari gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kita kehilangan, langsung kita melakukan amalan ini. Lalu setelah kita selesai meniatkan atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lepaskan telapak tangan kita di leher anak tadi. Lalu suruh anak tadi untuk melihat piring tersebut sambil berkaca dan diterangi oleh cahaya lampu templok tadi. Kemudian suruhlah si anak tadi untuk menggambarkan wujud atau sosok wajah yang tampak pada piring tadi. Maka insya Allah wajah atau ciri-ciri pencurinya akan tampak pada piring yang dilihat oleh anak kecil tadi. Cara ini bisa juga kita menggunakan air. Kita menggunakan air mentah yang bersih, bukan menggunakan air yang sudah dimasak untuk diminum, bukan, tetapi menggunakan air mentah yang bersih. Caranya sama, tetapi piring diisi dengan air sampai hampir penuh airnya. Tetapi sangat dianjurkan kalau ada menggunakan minyak kelapa. Sudah paham caranya? Mudah-mudahan amalan ini bisa membantu kita semuanya. Dan ingat, amalan ini pun bisa saja hasilnya salah. Jadi, kita tidak bisa menjadikan amalan ini suatu pedoman yang pasti, lalu kita menuduh tanpa bukti yang kuat. Ini hanyalah sebagai salah satu cara ikhtiar untuk mencari, menelusuri barang kita, tanpa kita harus
menuduh, apalagi memfitnah seseorang tanpa buktinya. Saya sering membuktikannya juga, insya Allah banyak benarnya. Tapi ingat, walaupun begitu, amalan ini bisa saja salah, tidak 100% benar. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.